Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hivo, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya, baik itu secara jasmani ataupun rohani kita. Kali ini Hivodab hadir dengan podcast. Insya Allah kita akan sama-sama menceritakan sebuah perjalanan tahun-tahun penuh rentetan musibah dan kepedihan. Selamat menyimak sampai selesai ya. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat selalu untukmu. 3 tahun Rasulullah dan Bani Hashim menahan derita dalam keterpurukan ekonomi dan sosial. Karena embargo yang dilancarkan kaum Quraisy melalui putusan sepihak atas piagam perjanjian yang menghalangi secara paksa pergerakan dakwahnya. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa empati di dalam hati sebagian penduduk Mekah, serta mengirimkan rayap untuk memakan habis piagam pemboikotan, kecuali hanya menyisakan kalimat Bismika Allahumma. Maka berakhirlah boikot tersebut. Tak lama setelah berakhirnya pemboikotan yang begitu membuat derita, Nabi kembali harus menahan perih. Sang paman yang ia sayangi, petinggi Mekah yang selama ini menjadi pelindung dalam posisi strategis politik dakwahnya, wafat meninggalkan beliau untuk selamanya. Tapi bukan hanya karena itu, beliau bersedih tak terkira ketika sang paman tutup usia tanpa kalimat La ilaha illallah. Belum selesai kesedihan atas wafatnya Abu Thalib, datanglah musibah selanjutnya. Rasulullah harus kehilangan sang pendamping paling setia, wanita mulia yang sangat besar jasanya dalam 1/4 abad perjuangan awal sang Nabi. Dialah sang istri Nabi, Siti Khadijah, yang wafat meninggalkan beliau. Orang pertama dan wanita pertama yang masuk Islam, dan menjadi pondasi kekuatan Rasulullah dalam memulai misi risalahnya. Selepas wafatnya sang paman, runtuhlah perlindungan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk Rasulullah. Abu Jahal dan kaumnya pun semakin gencar melakukan persekusi terhadapnya, hingga beliau akhirnya memutuskan hijrah mencari jaminan keamanan dan peluang dakwah ke Taif. Namun Rasulullah malah mendapat penolakan keras dari para pemuka Bani Saqif. Bahkan mereka mengerahkan orang-orang bodoh dan budak-budak untuk membuli. Beliau dihina dan dilempari batu sampai-sampai kakinya berlumuran darah. Setelah berhari-hari menetap di sana, beliau pun kembali menuju Mekah dengan penuh kesedihan. Hari demi hari Rasulullah lalui, hingga pada suatu malam di bulan Rajab, terjadilah peristiwa luar biasa. Malaikat Jibril datang dan membersihkan dadanya. Kemudian atas perintah Allah, Jibril memberangkatkan Rasulullah dengan menunggangi buruk dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah dinaikkan ke langit dan melewati 7 lapis langit menuju tempat tertinggi Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kabar Isra dan Mi'raj, sebuah peristiwa yang membagi manusia ke dalam 3 golongan. Orang-orang yang menolak dan menganggap itu tidak masuk akal, orang-orang yang ragu, serta orang-orang yang langsung meyakini bahwa beliaulah manusia paling mulia dan merupakan kekasih Allah. Dari sekian panjang ujian berat yang beliau tapaki dengan penuh kesabaran dan keyakinan, ternyata Allah
sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk beliau. Sebuah paket perjalanan yang membawanya berkeliling menyaksikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempertemukan beliau dengan para nabi pendahulunya, hingga membawanya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang mendapatkan kesempatan itu kecuali sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ, Allah memberikan lagi sebuah hadiah yang sangat-sangat istimewa kepada Rasulullah. Hadiah itu merupakan senjata paling hebat yang akan membuat Rasulullah dan umatnya bisa tersambung langsung dengan Allah, yaitu syariat sholat 5 waktu. Sebuah senjata untuk umat Nabi Muhammad untuk menjalankan misi sebagai muslim dan mukmin dan segala rintangannya. Bayangkan, Allah tidak main-main menurunkan perintah sholat fardu, sampai-sampai Rasulullah diundang bertemu dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Ketika semua syariat diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi, maka berapa tingginya derajat sholat fardu yang beliau terima secara khusus di tempat tertinggi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj? Marilah kita renungkan peristiwa ini dengan penuh kesadaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Sobat Hifo, mari jadikan sabar dan sholat sebagai penolong